ditambah lagi nggak pernah megang, pernah sih, cuman belum dipertandingkan gitu segitunya. eh, Alhamdulillah dapat juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pecinta podcast pakai otak dimanapun berada. Kembali dengan saya Ihsan akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya pada kesempatan ini juga tidak kalah luar biasanya dari bintang-bintang tamu saya yang sebelumnya. Karena kali ini saya kedatangan Kak Lani Juria, mahasiswa semester 6 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang bentar lagi akan melaksanakan KKN tentunya. Kita akan bercerita lebih seru lagi nanti mengenai persiapan kakak ini untuk menempuh kegiatan KKN. Tentu yang lebih luar biasa lagi, Kak Lani Juria ini juga merupakan seorang mahasiswa yang sambil kerja ya. Jadi tidak kuliah aja gitu, dia sambil kerja, yaitu menjadi guru di salah satu PAUD di Kota Panjabungan. Dan luar biasanya lagi, kakak ini juga aktif dalam seni nasyid. Ini luar biasa nih, seni nasyid ini dengar-dengar udah pernah main di kabupaten dan provinsi dan selalu mendapatkan peringkat 1. Apakah itu betul, teman-teman? Langsung saja kita sapa. Halo Kak Lani, apa kabar? Iya, silahkan disapa dulu teman-temannya Kak Lani. Halo, perkenalkan nama saya Lani Zuria, dan seperti yang Bapak bilang tadi, semester 6 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, luar biasa sekali. Kak Lani apa kabar tadi? Alhamdulillah baik lagi. Ini lagi masuk ada mata kuliah atau lagi gimana nih di kampus? Ini kebetulan hari Sabtu, jadi nggak ada mata kuliah, tapi biasanya itu ada terpos namanya. Oke, dan semester 6 ini masih banyak mata kuliah dong tentunya ya Kak ya? Iya, masih ada 22 SKS. Oke. Nah, Kak Lan ini kan tidak terasa nih, sudah semester 6 aja ya. Iya. Perasaan masih baru aja nih kuliah. Gimana nih rasanya udah menempuh di semester 6? Nggak nyangka aja sih Pak, awalnya kan udah PBAK, masih PBAK, tiba-tiba udah mau KKN, udah sibuk, udah jadi kakak kelas, udah mau urus HMPS gitu Pak. Bahkan mungkin udah ikut ini ya, kalau ada mahasiswa baru ya. Iya, Ya, ngapa namanya itu ya, ngospek. yang ospek. Oke. Dulu PBAK kakak di mana? Itu di kampus juga Pak, Kampus. kampus juga sama kayak tahun Sebelumnya. Iya. Seru nggak sih? Rame nggak waktu angkatan kakak dulu kuliah? sampai sekitar 600-an, cuman masih kalah sama yang ini karena dulu kan masih COVID. Oke, Ya, ini lebih banyak. Iya, Yang angkatan ini lebih banyak. tiap tahun bertambah. Oke, luar biasa. Nah, Kak Lani kan banyak yang bilang kalau kuliah saja itu rasanya kurang nggak cukup gitu ya. Kalau cuma belajar aja, tapi harus ikut organisasi-organisasi ekstra atau dalam kampus. Kakak setuju nggak sih pendapat-pendapat yang seperti itu kalau kita harus ikut organisasi? Setuju sih Pak. Tapi pribadi sih nggak ada organisasi. Tapi setuju ya. Tapi setuju. Tapi organisasi dalam kampus HMPS kan tadi ada ya? Oh, Aktif Pak. aktif ya. Kebetulan pernah juga jadi kader Dema. Oh, kader Dewan Dema. Eksekutif, iya, di kampus. Oke, itu kader Dema itu seperti apa? Program kerjanya? Sama kayak organisasi lain, cuman ini lebih internal di kampus aja mainnya. Oke. Contohnya kalau ada PBAK gitu tiap tahun, anggota Dema lah yang ngurus. Kalau ada pemilihan ketua-ketua di prodinya, ke HMP, Dema lah yang ngurus. Oke. Andil Pak. Nah, HMPS juga kakak ikut aktif di HMPS. Iya, Prodi kakak ya? iya. Nah, itu juga bergerak di bidang apa tuh HMPS ini? Apakah dia merangkul jurusannya MPI saja atau bagaimana? Iya, itu fokus ke MPI-nya. Mengembangkan FPI, menunjukkan kualitas-kualitasnya, memajukannya, memperkenalkannya ke masyarakat biar banyak yang masuk ke FPI. Oke. Nah, ini kan berarti sibuk di organisasi dalam kampus, Iya. baik di kader Dema atau HMPI. Itu membagi waktu untuk kuliah belajar dengan kegiatan itu bagaimana nih kakak bisa membagi waktu, memanajemen waktu? Eh, Tipsnya? Tipsnya itu yang ada di depan duluan itulah dikerjakan. Oke. jadi memang dia sesuai porsi waktunya ya. Apa yang lebih dulu mau dikerjakan gitu ya Kak ya. Mana yang lebih urgent itulah dikerjakan duluan. Oke, luar biasa sekali. Tapi pernah nggak sih keteteran atau marah dosen gitu karena kau itu terlalu sibuk di luar sepertinya nih gitu. Pernah nggak sih mendapatkan kritikan seperti itu? Pernah satu kali nggak dibolehin dosen masuk karena telat. Oh iya. Itu pun karena schedule-nya satu pagi ngajar, ditambah lagi Firpos Bit namanya. Aduh, kalau dipikir-pikir
ya sayang juga ya mata pelajaran tinggal, tapi ya banyak kegiatan ini harus diikutin semua gitu Iya. ya, biar banyak skill dalam diri kita ya Kak Lan nih ya. Biar nggak sia-sia masa Iya. setelahnya. Ya betul Kak Lan. Nah sekarang kan kakak udah semester 6, bentar lagi dengar-dengar mau KKN. Iya, Kemana nih kira-kira perjalanan KKN-nya? Udah ada gambaran dari kampus? udah tahun ini ke Iya. Pasaman Barat. Pasaman Barat berarti Iya. lintas provinsi. Iya, Itu keluar gimana dari tuh? provinsi. Persiapan kakak untuk nanti mengikuti KKN kan harus tinggal beberapa bulan di desa orang lagi. Persiapannya itu tentunya banyak banget ya kan Pak. Apalagi dari P3M disuruh milih kelompok sendiri. Oh disuruh milih kelompok Iya. sendiri, bukan kampus yang menentukan kita sama siapa. Ada Berarti- opsinya. Berarti seru dong bisa milih teman dekat kan? Iya Pak. Nah ini Udah dikasih opsi satu Oh. kolektif, satu mandiri. Jadi pilih jalur mandiri biar tahu kita kawan kita siapa. oke, sejauh ini udah tahu kelompoknya, tahu? Udah Udah tahu berapa, daftar juga kemarin. berapa orang, rame nggak ini satu kelompok? Cuma 9. 9 itu rame kalau dulu saya. Lebih dari 3. Saya juga dulu 10 sih ya. Oh. Sekarang 9 lumayan rame itu karena memang KKN ini nanti kan dibutuhkan yang namanya kekompakan, persatuan. Iya, Mental gimana? Aman untuk tinggal di luar sana? masih dipersiapkan. Masih dipersiapkan ya. Karena kan Mau nanti nggak mau harus usaha. iya, karena kan nanti KKN ini banyak terlibat dengan masyarakat ya Kak Lani. Ada pengajian harus ikut pengajian. Iya. Ada kegiatan di bidang kesehatan ya harus ikut di situ juga meskipun membantu-bantu gitu ya. Gimana udah siap ini berbaur dengan masyarakat? Insya Allah udah siap, ditambah lagi dibimbing oleh Prodi, ada dibikinnya Virtuos yang mabit, malam keakraban. Jadi mengajarkan kita Iya. berbaur dengan Iya, masyarakat. karena bakal itu nanti yang banyak ya diterapkan ya, ngaji ya, banyak nanti pengajian-pengajian di desa-desa sana. Insya Allah udah siap lah itu. Oke, Mau nah, nggak mau harus siap. ya nama juga udah itu program kampus ya Kak ya, kalau nggak dilalui ya nggak bisa menyelesaikan kampus juga. Nah, Kak Lan nih, semester 6 itu kan bukan waktu yang singkat dan bukan perjalanan yang mudah. Iya Pak. Kakak bisa sambil kuliah, dengar-dengar juga karena sambil kerja. Kakak kerja di bidang apa sekarang nih? Kerja menyimpang sih dari jurusan kan, jurusannya kan manajemen. Manajemen pendidikan. Terusnya kan di perkantoran pendidikan lah. Tapi bisa lah sedikit-sedikit Ya. ngajar. Tapi ini jadi guru PAUD, Nggak jadi jadi guru guru TK. Ya namanya juga sambilan kan belum mendapat Iya. gelar sarjana manajemen pendidikan ya boleh lah sambil Ah. PAUD. Di mana Kak? Di Penyambungan ya? Di tempat kampung halaman di Gunung Oke. Tua, namanya PAUD Istomak. Oke, Kakak sejak kapan tuh mulai mengajar PAUD? Apakah dari semester awal Enggak. atau baru? Baru sih Pak, Hmm, awal tahun 2024 bulan Januari kalau nggak salah. baru ya? Masih baru. Gimana rasanya tuh? Berbaur dengan anak-anak yang mungkin Kakak sendiri belum tentu ya. Memang senang bermain dengan anak-anak atau gimana nih pribadinya nih? Gimana ya Pak? Atau justru kaget? Masih Iya. kaget sampai saat ini karena harus berbaur dengan anak-anak? Pastinya kaget Pak. Ditambah lagi nggak pernah itu Pak. Kalau mau mengajar pun dulu-dulunya cuma mengajar MDA gitu, mengajar anak. Ini masih kayak anak PAUD, masih Oke. harus Butuh dibimbing iya. kali ya? harus ada ilmu psikologisnya juga. Kalau dulu memang Masih- pernah ngajar MDA juga ya. Itu kan udah usia-usia yang Ya masih waktu zaman-zaman pesantren. oke, itu usianya beda lah sama kalau ini kan PAUD nih anak-anak kecil ya. Itu ilmu psikologi harusnya ya. Iya. Tapi Kakak gimana? Santai, enjoy atau malah ada aduh banget nih jadi guru TK? Ya awalnya sih Pak drop, tambah lagi jadwalnya, deadline semua, terus tugas, harus fokus juga cari instrumen buat ngajar, nggak boleh itu aja, Iya, nanti betul. bosan anaknya. Iya, betul. Susah sih Pak. Iya kan, apalagi mereka ini kalau gitu-gitu aja pasti mereka bosan ya. Bisa jadi mereka nanti besoknya nggak datang sekolah ya. Iya nggak ada. Jadi harus bisa nih berputar otak kepala ya. Iya. Besok menerapkan metode apa, cara bermainnya gimana gitu. Metode yang paling anak-anak sukai biasanya apa nih? Bercerita atau bermain atau gimana nih? Seperti anak TK pada umumnya bermain sambil belajar. Oke. Tapi kalau ditanya bermain aja terus katanya. Kalau mereka disuruh Kalau milih gitu. pasti bermain ya. Ya nama juga anak-anaknya Kak. Tapi mungkin dalam bermain itu ada diselipi pelajaran-pelajaran. Nah, Kak Anang ini sambil mengajar, sambil kuliah, dan Alhamdulillah sudah berada di semester 6 gitu ya Kak. Di kampus juga sering mengikuti nasid. Itu di kampus atau di luar? Oh, di luar itu Pak. Oh, itu kegiatan di luar. Iya, sebelum jadi mahasiswa pun udah ikut. Udah terlibat kegiatan-kegiatan nasid. Iya Pak. Itu ada komunitasnya atau gimana?
eh gimana ya? Seperti grup aja Pak, Oke. grup pribadi aja. Tapi kayak dari utusan penyambungan kota, Oke. tingkat kecamatan. Kalau tingkat provinsinya itu ya dari Madinah semua. Oh, berarti udah pernah mengikuti beberapa lomba atau festival? Festival. Bisa nggak dihitung berapa? Udah berapa kali kira-kira dikasih kegiatan? Masih lah, masih terhitung. Oke. Mulai dari kelas 3 SMP kalau Kelas 3 SMP udah ikut main nasid. ya. Oh, udah pernah berhenti satu kali itu pun karena COVID, nggak ada lagi yang nasyid, nggak ada lagi festival. Oke, itu Jadi, vakum lah sebentar. iya, Tapi vakum. habis itu lanjut lagi Lanjut. main sampai di tingkat aliyah pun masih ikut Ya, nasid. 3 kali ya, satu kali di mahasiswa ini. Udah jadi mahasiswa satu kali, Ikut Pak. juga nasid satu kali ya. Tapi nggak tingkat mahasiswa, Oh ya, di luar. kelompok Oke. yang Bukan atas nama kampus. mahasiswa, Iya. tapi usia sekarang pun masih ikut nasid gitu ya. Iya, Pak. Itu pengalaman nasid kakak yang paling berkesan waktu lomba di mana? Pernah di mana lomba? Dia apa, Pak? Pertama kali pengalaman pertama itu yang paling berkesan, Pak. Berarti waktu SMP dong. Iya, pengalaman pertama itu yang paling berkesan. Gimana kemarin itu? Itu kebetulan di Malintang. Oke, berarti itu acara apa kalau boleh tahu, MTQ atau festival nasid? Festival nasyid. Festival nasid. Festival nasyid. Tingkat kabupaten. Iya, mau direk ke provinsi. Oh, berarti itu usia remaja dong, tingkat remaja ya? Iya, Pak. Gimana tuh deg-degannya, belajarnya sama siapa kemarin? Maksudnya Ada itu belajar mandiri atau pelatihnya ada? Ada pelatihnya, Pak, dikasih sama camat. Oke. Terus. Gimana tuh ceritanya waktu di Malintang mendapatkan juara enggak? Ya. Atau apa? Alhamdulillah udah pengalaman pertama. Ditambah lagi nggak pernah megang pernah sih, cuman belum dipertandingkan gitu sebetulnya. Alhamdulillah dapat juara 1. Karena baru pegang. Oke, tapi kalau untuk lomba baru itu Iya, baru pertama, itu. tapi udah langsung dapat juara Peringkat satu. 1, iya, alhamdulillah. Padahal pengalaman Pengalaman pertama, Pak. luar biasa sekali ya Kak. Iya. Juara 1 ini bukan mudah ya mendapatkan itu karena Iya. dari kita tahu kan banyak daerah-daerah di Mandailing Natal ini yang grup-grup nasid itu Iya. luar biasa. Bisa-bisanya nih klub Kak Lani malah menyabet juara 1. Nah, waktu kuliah kemarin yang waktu usia kuliah ini pernah ikut nasid itu kemana? Itu alhamdulillah dapat juara 1 juga di kecamatan. Terus langsung seleksi masuk ke provinsi. Masuk ke provinsi. Iya. Main di sana juga. Main di sana juga. Di sana gimana tuh? Seru atau Di ada yang bisa dibagi ceritanya waktu di Medan? Di Medan atau di mana? Di Medan. Oke. Alhamdulillah seru walaupun gak dapat juara sih. Oke. Udah jadi Iya. di Madinah. Ya, betul udah menjadi utusan Madinah ya. Iya. Tentunya kan itu dilepas dari Pemda Iya. menuju provinsi. Dilepas bupati. Hmm. Alhamdulillah, Pak. Pengalaman Nggak dapat juara kan itu kan hal yang biasa, namanya juga udah bertandingnya kan harus harus siap mental kalah, harus siap mental menang juara. Artinya udah jadi juara di Madinah. Iya, itu yang lebih luar biasa ya. Yang penting kan ada hobi yang disenangi dan disalurkan dan menjadi sebuah prestasi. Iya, Ya iya. kan Kak Lani? Nah, berbicara tentang hobi selain nasid, ada lagi nggak hobi Kak Lani yang kita tidak tahu? Eh, hobinya sih Pak main tenis meja. Oh, tenis meja ya. Baru Jauh dari nasib. iya jarang juga ya kita dengar ya. Main tenis meja seru ya. Emang itu mudah atau gimana tuh menurut seorang kakak sebagai perempuan? Ada nggak sih tantangannya dari kita yang laki-laki ini main tenis meja? Kan itu kan butuh kecepatan tangan juga kan? Iya. Kalau pengalaman sih Pak, kalau main tenis saya itu menahan emosi. Itu yang harus Oke. Harus butuh ketenangan. Jadi keren lah main tenis meja. Itu udah pernah lomba juga atau sekedar hobi main di daerah aja di kampung? Hobi aja. Berarti untuk mengisi waktu luang ya. Tapi kalau misalnya ditunjuk untuk ikut main tenis meja, berani. Ini mau daftar, ada acara kampus mau daftar juga, tapi belum tahu mau. Entah cabang itu. Ada Pak. Ada cabang tenis meja ya? Ada Pak. Mau Belum datang. belum tahu mau daftar atau enggak nih, masih ragu ya. Deadline-nya banyak. Bagaimana kalau daftar aja dulu? Siapa tahu nanti semuanya bisa dijalankan juga. Iya. Kegiatan-kegiatan yang lain nanti berprestasi kan luar biasa tuh. Mana tahu nanti bawa ke provinsi juga. Bisa. Apalagi kampus-kampus Kemenak ini kan lombanya seru-seru ya. Iya. Benar-benar ini mahasiswa ini benar-benar ditantang, dibekali, ditantang dan diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berprestasi. Nah, Kak Alan nih kalau misalnya ada nih orang-orang di luar sana masih bingung mau melanjutkan kuliah di mana, mengambil jurusan apa, ada saran nggak?
Buat teman-teman semua yang nonton podcast pakai otak ini, Lani mau nyaranin kalau mau sekolah ataupun melanjutkan perguruan tinggi, pilih di Stein Madinah aja. Dan, Kenapa tuh? dan pastinya dan pastinya dekat di Madinah. Jadi kita itu hubul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Jadi kalau kita milih di daerah kita, berarti kita itu mengembangkan daerah kita. Dan tentunya keren banget kalau masuk ke manajemen pendidikan Islam. Oh, luar biasa. Apalagi sekarang kan Stein Madinah banyak pembangunan, lagi marak-maraknya pembangunan ya. Pasti nanti banyaklah fasilitas-fasilitas yang dirasakan mahasiswa-mahasiswa baru. Jauh perkembangannya. Nah, kenapa mereka harus milih manajemen pendidikan Islam? Kalau menurut saya Pak, manajemen pendidikan Islam itu jurusan yang paling keren. Selain kita menguasai ilmu perkantoran, kita juga menguasai ilmu keguruannya juga. Jadi multifungsi lah. Kalau mau ke kantor bisa, kalau mau pendidikan bisa. Jadi banyak, apalagi ekstrakurikulernya difasilitasi oleh MPI. Luar biasa ya, memang nggak salah harus kalau harus milih MPI. Justru rugi kita nggak milih MPI karena prospek kerjanya banyak banget teman-teman. Bisa di kantor, bisa nanti menjadi ya manajer di sekolah gitu ya, pengawas sekolah gitu ya Kak. Mungkin ada lagi yang mau Kakak sampaikan yang mau berbagi? Nah, teman-teman, itulah tadi cerita seru dari Kak Lan di juri ya, dimana kan setiap orang itu pasti punya cerita, terus masing-masing punya cerita menarik ya kan Kak Lan nih. Kita bisa belajar dari si A, belajar dari si B gitu. Semua orang itu punya cerita yang menarik teman-teman. Begitu juga dengan cerita yang telah dibagikan Kak Lan tadi, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kita itu harus bisalah memanajemen waktu agar semua itu tercapai, tidak ada satupun yang tertinggal. Iya. Apa harapan Kakak dulu untuk calon pemimpin kita yang akan datang? Harus yang seperti apa nih pemimpin Mandailing Natal di mata Kak Lan nih? Harus lebih melihat ke lapangan, lebih memperbanyak terjun ke lapangan, melihat warga-warga ataupun masyarakat di Madinah ini mana yang lebih membutuhkan, mana yang enggak. Iya, betul gitu ya. Jadi mereka yang mau jadi mencalonkan diri harus siap untuk merata, Iya, Pak. turun terjun ke lapangan. Berarti kita tunggu ya siapa sosok pemimpin Mandailing Natal, karena tinggal hitungan bulan lagi kita akan mendapatkan pemimpin yang baru tentunya. Baik, terima kasih Kak Lani. Ada lagi yang mau disampaikan? Buat teman-teman semuanya, jangan sia-siakan masa mudamu dengan hal-hal yang negatif. Kalau selama itu tidak merugikan orang lain, gas terus. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Lani juri ya. Banyak sekali saya mendapatkan pelajaran dari Kak Lani. Terima kasih. Tidak bisa saya utarakan dengan kata-kata, tidak bisa saya balaskan dengan apapun. Hanya Allah yang bisa membalaskan kebaikan Kak Lani. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.